Kita mulai aja Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9, faidahnya sudah kemarin ya? Sudah ya. Kita kemarin sudah sampai ayat yang ke-9 dari surat Al-Ahqaf. Ya, surat Al-Ahqaf ayat ke-9, yaitu yang berbunyi qul ma kuntu bid'am minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah wahai Rasul, aku bukanlah Rasul pertama, Rasul yang baru di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap diriku. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap diriku dan juga kalian. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, di sini kita sudah bahas di antara faidah dari ayat ini, di antaranya agama para rasul sama, inti ajaran para rasul sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, walaupun syariatnya beda-beda ya, antara satu rasul dengan rasul lain berbeda, tapi kalau dari inti syariatnya, inti ajarannya, inti agamanya sama ya, semuanya mengajarkan tauhid. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul tidak mengetahui perkara gaib ya, baik yang menimpa diri beliau, begitu juga umat, kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Dan itu tidak semuanya Bapak ya. Rasul memang tahu perkara, beberapa perkara gaib ini memang berdasarkan wahyu. Seperti contohnya Rasul mengabarkan bahwa nanti di zaman setelah beliau meninggal akan terjadi perpecahan umat. Ini kan belum tahu kan, perkara gaib kan zaman Rasul kan. Ternyata setelah beliau meninggal, di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib, terjadilah perpecahan, ya kan. Lalu Rasul juga sudah mengabarkan bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan. Ternyata ini kan dulu kan perkara gaib kan, di zaman Rasul kan belum diketahui. Ternyata di kemudian hari berhasil ditaklukkan. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain ya. Contohnya umat Islam nanti akan menaklukkan Turki. Turki ketika itu masih kafir zaman Nabi kan. Nah, ternyata taklukkan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang terjadi di masa depan, tapi sudah dikabarkan oleh Nabi. Tapi ini tidak semuanya Bapak ya. Tidak semuanya. Ini menunjukkan Rasul tidak tahu perkara gaib, kecuali beberapa perkara gaib yang memang Allah kabarkan. Ya, di antara masalah faidah kedua, Rasul tidak tahu perkara gaib, makanya Allah suruh beliau untuk berkata, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap diriku dan juga yang akan diperbuat terhadap kalian. Maksudnya di sini kata Imam Al-Mahalli, saya nggak tahu apakah di dunia saya akan diusir dari kampung saya, yaitu mana? Mekah, atau aku akan terbunuh. Lihat tuh. Sebagaimana yang terjadi pada para nabi sebelumku. Para nabi sebelum beliau ada yang dibunuh Bapak. Dibunuh sama siapa? Umatnya. Siapa umat siapa kira-kira?
Yang rajin bunuh Nabi siapa? Yahudi, Bani Israel ini. Allah sebutkan Al-Quran dalam beberapa ayat, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Mereka itu membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Artinya inilah kebiasaan orang Yahudi. Setiap diutus nabi, ditentang, dicela, sebagian dibunuh. Dan ada yang Allah selamatkan. Yang Allah selamatkan di antaranya siapa? Nabi Musa, ya kan? Allah selamatkan. Nah, Nabi Isa Allah selamatkan juga dengan diangkat ke langit. Tapi kalau nabi-nabi lainnya, Nabi Yahya dan beberapa nabi meninggal ya di tangan mereka. Bayangkan betapa istilahnya apa, durhakanya Bani Israel, betapa durhakanya kaum Yahudi. Allah sudah mengutus kepada mereka para nabi dan rasul, namun mereka menghabisi nabi dan rasul tersebut. Nah itu ya, jadi Rasul tidak tahu bagaimana nasib beliau nanti di dunia. Apakah beliau diusir dari kampungnya Mekah, atau beliau dibunuh sebagaimana terjadi pada para nabi terdahulu. Autarmuni bil hijarah, atau kalian akan melempari aku dengan batu. Am yukhsafu bikum, atau saya juga tidak tahu, bisa jadi kalian akan dibenamkan ke dalam tanah. Kal mukadzibina min qablikum, seperti orang-orang yang mendustakan sebelum kalian. Nah, Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi tidak tahu nasib beliau nanti bagaimana, dan nasib musuh dakwanya bagaimana, dan nasib umatnya juga bagaimana. Nabi tidak tahu, apalagi kita. Maka Bapak, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Rasul, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada satupun di langit, di bumi. Di langit maksudnya siapa? Para malaikat. Di bumi manusia dan jin. Tidak ada satupun malaikat, manusia, jin yang tahu perkara gaib. Maka kalau ada orang yang ngaku tahu kejadian di masa depan, ya, bisa kita pastikan dia pendusta, bin Dajjal. Ya, sangat banyak dusta Bapak ya. Nggak ada tahu perkara masa datang, dan tidak ada yang tahu nasib seorang bagaimana. Makanya Bapak, di antara akidah Ahlussunnah, kita tidak boleh memastikan apa? Pelaku dosa besar di neraka. Orang mati dalam keadaan belum taubat, kita nggak bisa memastikan ini di neraka. Sebagaimana kalau kita menyaksikan ada orang saleh meninggal dunia, kita tidak bisa pastikan di surga. Kenapa kira-kira? Kita tidak tahu hati seorang kan. Memang lahirnya baik, ya kita cuma bisa katakan mudah-mudahan dia masuk surga. Sebagaimana kalau kita menyaksikan ada orang rajin maksiat, di masyarakat dikenal sebagai ahli maksiat, lalu meninggal, kita tidak bisa katakan dia pasti neraka, nggak bisa. Cuma kita katakan, saya khawatir dia masuk neraka, itu Bapak ya. Kenapa? Karena nasib akhir seorang ini perkara gaib, nggak diketahui kecuali oleh Allah. Betul tidak? Sama orangnya kan ngerasa kan. Adapun kita nggak tahu. Makanya kita, bukan urusan kita menentukan seorang ini surga atau di neraka, kecuali yang sudah disebutkan oleh Allah. Sudah ada wahyu. Contohnya siapa? Abu Lahab, Fir'aun, ini sudah disebutkan. Qarun. Ini memang orang-orang sudah dipastikan masuk neraka. Begitu juga kalau ada ayat atau hadis yang mengabarkan ada umat di antara umat Islam orang yang pasti masuk surga. Nah, ini pun kita pastikan masuk surga. Ya, contohnya siapa? 10 sahabat yang sudah jauh masuk surga. Bilal bin Rabah juga. Terus Hasan, Hussein, dan beberapa sahabat, Uqasyah bin Mihsan, dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Nah, mereka kan sudah tentukan kan oleh Allah kan, ini masuk surga. Maka kita tidak usah ragu lagi, mereka pasti surga. Adapun yang tidak disebutkan namanya, nggak boleh kita pastikan mereka masuk surga Bapak ya. Maka jangan bermudah-mudahan memvonis seorang masuk surga, seorang masuk neraka. Ini bukan urusan kita ya. Kalau urusan kita cuma nyampaikan saja. Kalau ada orang misalkan yang jatuh dalam maksiat, jatuh dalam syirik, jatuh dalam ini, kita sampaikan aja. Ya, adapun nanti nasib akhirnya serahkan kepada Allah.
Ya, karena itu bukan urusan kita ya. Ada klaimnya. Apa itu? Klaim habaib, habaib. 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 Kenapa? Kenapa habaib? Kan ada postingan habaib. Iya. Nggak ada yang masuk surga ya. Seandainya ada habaib yang dijamin masuk surga, tentu orang terdekatnya kan? Iya tidak? Betul tidak? Betul tidak? Ya kan? Namun Rasul sendiri nggak bisa memastikan, kecuali memang udah dipastikan Hasan, Hussein, Fatimah, betul. Tapi setelah di bawahnya nggak ada. Selain itu nggak ada keterangan. Bahkan Nabi pernah berkumpul naik bukit Sofa, berteriak memanggil semua kabilah-kabilah Quraisy. Di antara ucapan yang disampaikan beliau, wa ya Fatimah, salini min mali ma syit, la ugni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah, mintalah kepadaku harta apapun yang kau mau. Namun aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah sedikit pun. Nabi nggak bisa menyelamatkan anaknya dari neraka kan? Apalagi orang yang nggak punya hubungan sama sekali kan dengan Nabi. Apalagi yang cuman mengaku keturunan Nabi. Orang yang ngaku keturunan Nabi padahal bukan, dia harus kena hukuman berat kata para ulama. Kenapa? Karena dia sudah merendahkan kedudukan Nabi. Jadi seakan-akan, gimana ini orang kayak gini? Apa? Ini nggak boleh Bapak. Jadi Nabi itu punya kedudukan yang mulia. Ahlul Bait keturunan juga punya kedudukan yang mulia. Maka kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi padahal bukan, dia harus dapat hukuman berat. Itu dijelaskan oleh para ulama Bapak ya. Jadi nggak boleh mengklaim saya keturunan Nabi padahal bukan. Ya kalaupun dia keturunan Nabi, nggak ada kelebihannya. Kalau memang dia keturunan Nabi tapi rajin mabuk-mabukan, apa manfaatnya? Ya kan? Kedekatan seorang dengan Nabi atau seorang punya hubungan darah dengan Nabi tidak tidak menjadikan jaminan dia masuk surga. Dan tidak dijamin dia selamat dari neraka. Kalau dia bertakwa, ya kemungkinan besar ke surga. Tapi kalau dia durhaka kepada Allah, apalagi melakukan syirik, maka bagaimana bisa dia masuk surga, Bapak ya? Tapi di sini kan nggak laku, Bapak ya? Yang kayak gitu. Cuma di daerah sana aja lah, daerah sana. Di daerah salah satu daerah Indonesia. Kayaknya berlebihan sekali dengan orang yang ngaku itu. Sampai-sampai saya lihat di Instagram kalau nggak salah, ada seorang ini yang dianggap itulah teman-teman. Di depan dia ada ratusan botol air minum. Itu apa? Dan orangnya ini setengah nggak waras atau nggak waras itu, tapi dianggap ya karomah dan katanya dia keturunan itulah. Dia disediakan di depan dia ratusan botol kosong. Untuk apa? Jadi kalau dia ngomong katanya ucapannya itu kan masuk ke air itu berkah katanya. Sampai sebegitunya Bapak ya. Lihat tuh. Itu artinya ya itulah kondisi umat Indonesia, umat Islam ya. Sebagian yang nggak kita katakan semuanya di daerah tersebut sikapnya gulu, ekstrim terhadap orang yang mengaku keturunan Nabi sampai seperti itu. Jadi katanya ucapannya itu kalau ngomong apa diletakkan dekatnya air maka airnya itu berkah katanya. Sedangkan dia sendiri penampilannya seperti orang sakit jiwa, tidak waras, apa? Jelas apa ya? Tidak waras. Kadang ya seperti orang nggak normal gitu. Kadang pakai celana pendek, apa keluar kayak gitu. Nggak pakai baju di atasnya, ngomong ngaco, kadang coret-coret tembok. Namun bagi sebagian orang, oh ini wali Allah katanya. Penampilan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu Bapak ya. Jadi kita kembali lagi. Rasul tidak tahu perkara gaib yang akan terjadi pada diri beliau dan juga umatnya. Lalu faedah berikutnya, kewajiban kita dan begitu juga Rasul yaitu mengikuti wahyu. Sebab Allah menyuruh Rasul untuk menyatakan in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak lain hanya mengikuti apa yang diwahyukan padaku. Nah itu lihat, Rasul saja mengikuti wahyu yang diberikan kepada beliau. Beliau tidak membuat aturan sendiri atau mengada-ada ya. Nah, kalau ini adalah Rasul, maka demikian juga seharusnya kita sebagai umatnya jangan mengada-ada Bapak ya, alias
Nah, itu ikutilah sunnah ya, ikutilah wahyu, itu adalah jalan keberuntungan kita di dunia dan akhirat. Nah itu Bapak ya, itu beberapa faidah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Nah sekarang kita masuk ayat yang baru, yaitu ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida syahidum min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan Arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Ayat ke-11 sampai ke-13 ya. Bukan, 10 sampai 12, maaf ya. Qul ara'aytum in kana min 'indillah. Qul, katakanlah wahai Rasul, ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih. Kabarkanlah kepadaku jika itu dari sisi Allah, jika Al-Quran itu dari sisi Allah, sedangkan kalian mengingkarinya. Wa syahida syahidum min bani Israil ala mithli, sementara seorang saksi dari Bani Israel mengakuinya, mengaku yang semacam dengannya. Lalu fa'aman, lalu dia pun beriman. Wastakbartum, sementara kalian menyombongkan diri. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Wa qala alladhina kafaru lilladzina amanu, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, law kana khairam ma sabaquna ilaih, kalau memang Al-Quran itu benar, tentu mereka tidak mendahului kami dalam hal itu, dalam hal mengambil petunjuk, dalam hal apa menerimanya. Wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Tapi kalau mereka tidak dapat petunjuk, tidak dapat petunjuk lewat Al-Quran, mereka akan berkata ini kedustaan yang kuno, yang lama. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Dan sebelumnya, sebelum Al-Quran, ada kitab yang diberikan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu. Dan ini, Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab sebelumnya dengan bahasa Arab untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim, wa busyra lil muhsinin, dan juga sebagai berita gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah itu Bapak ayat ke-10 sampai ke-12 ya, kita bahas. Saya baca terjemahnya langsung ayat ke-10 sini. Katakanlah wahai Rasul, kabarkanlah kepadaku jika memang Al-Quran itu dari sisi Allah dan kalian mengingkarinya, sedangkan seorang saksi dari Bani Israel mengakui yang semacamnya, lalu dia pun beriman, sementara kalian menyombongkan diri. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim ya, orang-orang yang zalim. Nah kita bahas Bapak di sini. Qul, katakanlah, ini perintah untuk siapa? Rasul. Rasul disuruh berkata kepada siapa kira-kira? Kafir Quraisy di sini, musyrikin Quraisy. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada orang-orang musyrikin Quraisy itu, in kana min indillah, katakanlah, ara'aitum akhbiruni madza halukum, kabarkanlah kepadaku bagaimana keadaan kalian, bagaimana nasib kalian, maksudnya in kana min indillah, kalau memang Al-Qur'an itu benar-benar dari sisi Allah, wa kafartum bihi, lalu kalian mengingkarinya,
Jadi kabarkanlah kepadaku bagaimana keadaan kalian, bagaimana nasib kalian. Kalau memang Al-Quran itu dari sisi Allah. Lalu kalian, apa tadi? Mengingkarinya. Wa syahida syahidum min bani Israel ala mithli. Sementara seorang saksi dari Bani Israel mengakuinya, mengakui kebenaran yang semacamnya. Seorang saksi dari Bani Israel sini, Abdullah bin Salam, disebutkan oleh Imam Al-Mahalli. Dia adalah seorang pemuka agama Yahudi yang masuk Islam. Ya, dia seorang tokoh agamanya, rabinya istilahnya, ulamanya, ustadznya, syekhnya, buyanya. Nah, dia beriman. Dia bersaksi, mengakui kebenaran Al-Quran. Ala mithli, yang semacam dengannya. Alaih annahu min indillah. Yaitu dia bersaksi bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah. Ya. Fa'aman, lalu dia pun beriman. Saksi tadi, siapa tadi? Abdullah bin Salam beriman. Wastakbartum, sedangkan kalian malah menyombongkan diri. Takabbartum anil iman, yaitu kalian menyombongkan diri dan tidak mau beriman. Ya, ini kan Bapak, saya bacakan lagi nih. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik Quraisy, kepada musyrikin Quraisy, apa pendapat kalian? Kabarkanlah kepadaku bagaimana keadaan kalian, bagaimana nasib kalian kalau memang Al-Quran itu dari sisi Allah. Tuh. Lalu kalian mengingkarinya. Kalian tahu bahwa itu bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah, tapi kalian mengingkarinya. Padahal ada satu orang Yahudi, pemuka agama Yahudi yang mengakui bahwa itu dari sisi Allah. Jadi ini dari sisi Allah, kalian malah mengingkarinya. Padahal ada seorang pemuka agama Yahudi yang mengakui kebenaran Al-Quran. Dia beriman, tapi anehnya kalian menyombongkan diri. Nah, ini kan butuh jawaban apa ya? Kan kabarkanlah kepadaku jika ini. Nah, kalau dikatakan jika berarti membutuhkan maka. Iya tidak? Ya kan? Karena kan misalnya gini, jika datang hujan, apa kalau saya begini dipahami? Butuh jawaban kan? Jika datang hujan, maka aku pun senang. Jika datang hujan, maka toran pun penuh. Ya kan kayak gitu kan? Nah, di sini Allah tidak menyebutkan jawaban dari jikanya, jawab syarat. Ya. Apa ininya? Istilahnya apa? Jawaban yang apa istilahnya yang diperkirakan jawabannya seperti apa? Karena ini termasuk ciri-ciri Al-Quran, gaya bahasa Arab kadang begitu. Suatu kalimat kadang ada kata syarat, tapi jawaban syaratnya tidak disebutkan. Jika hujan datang, jika. Tapi orang dengar paham, oh maksudnya ini gitu. Nah, ini Bapak, maksudnya apa nih? Jika, kabarkanlah kepadaku jika Al-Quran itu dari sisi Allah, tapi musyrikin Quraisy tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Padahal katanya ada seorang pemuka agama Yahudi yang mengakui kebenaran itu dan dia beriman, sementara kalian menyombongkan diri. Nah, ini kan butuh jawabannya kan? Jawabannya apa? Alastum, kata Imam Al-Mahalli, alastum zalimin, bukankah kalau demikian kalian ini zalim? Kalian kalau memang Al-Quran itu dari sisi Allah, kalian tidak mau beriman kepadanya, mengingkarinya. Padahal ada pemuka agama Yahudi yang mengakui kebenaran Al-Quran, dia beriman. Sementara kalian tidak mau beriman, malah menyombongkan diri. Bukankah kalian orang yang zalim? Nah, itu maksudnya Bapak ya. Itu jawabannya. Jelas ya? Nah, ini artinya Allah ingin menegaskan bahwasanya Al-Quran itu hujjah, benar-benar dari sisi Allah. Karena ada seorang dari Bani Israel yang mengakui itu, mengakui bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Sedangkan dia termasuk ahli kitab, orang yang punya kitab, punya ilmu. Sedangkan musyrikin Quraisy tidak punya kitab. Musyrik, ummi, mereka orang yang buta huruf. Nah, ini dari Bani Israel nih, dari kalangan Yahudi, mereka kan punya ilmu kan, makanya disebut ahli kitab. Ternyata ada dari seorang pemuka agama Yahudi yang mengakui ini benar-benar dari sisi Allah. Maka bagaimana bisa kalian wahai musyrikin Quraisy malah gitu. Bukankah dengan demikian kalian ini zalim? Nah, itu Bapak. Jelas ya? Ini maksud ayat tersebut. Makanya Allah tutup dengan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini Bapak.
Di sini Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya, kalau tidak diberikan petunjuk apa? Sesat. Loh, Ustaz, berarti apa? Orang yang sesat ini ada sebabnya tidak? Ada. Ini apa ya? Jadi, memang Allah menakdirkan segala sesuatu sebelum apa? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini orang penghuni neraka, ini penghuni surga, ini orang dapat hidayah. Nah, timbul mungkin pertanyaan, loh, kenapa Allah tidak buat saja semua orang masuk surga? Kenapa Allah tidak buat saja semua orang dapat petunjuk dan hidayah? Kan enak. Untuk apa ada orang sesat, ada orang dapat hidayah? Untuk apa ada orang mukmin, ada orang kafir? Kenapa nggak semuanya muslim? Gitu. Ini kan menurut apa logika kita yang lemah ya, daya pikir kita yang lemah. Yang jelas jawabannya, kenapa Allah takdirkan ada yang sesat, ada yang dapat hidayah? Pertama jawabannya, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, kita lah yang akan ditanya. Allah katakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat, justru mereka lah, kita lah yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Artinya Allah ini Tuhan kita yang maha perkasa, maha kuasa, pencipta seluruh alam semesta. Lantas kalau memang kedudukan Allah seperti itu, apakah ada makhluk yang berani menyatakan, ya Allah, kenapa engkau begini? Ya Allah, kenapa begini? Nggak ada kan Bapak ya? Nah itu pertama jawabannya ya. Itu pertama. Lalu kedua, apa yang Allah takdirkan pasti ada sebab, tujuan, dan hikmah. Nah ini perlu kita yakini ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Semua perbuatan Allah mengandung hikmah. Nah ketika Allah menakdirkan adanya fulan masuk surga, fulan masuk neraka, fulan dapat hidayah, fulan tersesat, ini pasti ada hikmahnya, baik kita sadari maupun tidak. Nah itu Bapak. Jawaban ketiga, kalau memang kita meyakini segala perbuatan Allah ada hikmah dan ada sebabnya, maka ketahuilah ketika seorang tersesat, menyimpang, pasti ada sebabnya. Jadi nggak mungkin begitu saja. Ketika Allah menyesatkan seorang, tidak mungkin langsung sesat tanpa ada sebab, nggak mungkin. Di antara penyebab seorang tersesat, di antaranya berpaling dari kebenaran. Kebenaran sudah di depan mata dia ini jadi tersesat nih. Dikhawatirkan dia nggak balik lagi. Maka Bapak-Bapak, kalau ada kebenaran di depan mata kita, terima. Walaupun rasanya berat. Ya minimal kita terima lah, walaupun saya masih belum sanggup mengamalkannya, tapi saya terima, saya akui itu benar. Ini masih ada tanda-tanda kebaikan. Tapi kalau udah berpaling, bahkan menentang kebenaran tersebut, inilah Allah katakan, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim, Bapak. Jadi seseorang sesat karena pilihannya sendiri. Dia milih sesat, bukan karena Allah menyesatkan dia tanpa sebab. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak ya, karena di antara syubhat orang-orang, mungkin orang ateis dan semacamnya, kenapa Allah menakdirkan orang masuk neraka? Kenapa nggak semuanya surga? Kenapa ada yang dapat hidayah, ada yang tersesat? Yang jadi pertanyaan, kamu sendiri nggak meyakini adanya Allah, tiba-tiba kamu mempertanyakan masalah itu. Nah itu anehnya mereka ya. Yang jelas kalau ada yang bertanya seperti itu Bapak, jawabannya tadi. Pertama, Allah tidak ditanya tentang, nah, justru kamulah yang akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Lalu kedua, apa yang Allah takdirkan pasti mengandung hikmah, ada tujuan, ada sebabnya. Dan di antara sebab Allah menyesatkan seorang, karena seseorang itu apa? Memang dia berpaling dari kebenaran. Maka Bapak, waspadalah ya, jangan sampai kita berpaling dari kebenaran ya. Terima, walaupun datang dari musuh, orang yang dibenci sekalipun, terima ya. Jadi jangan mentang-mentang, oh ini yang nyampaikan orang yang saya anggap musuh, nggak diterima. Jangan sampai kita berpaling dari kebenaran karena kepentingan dunia. Karena wah, kalau saya ngikutin kebenaran ini, saya nggak dapat kedudukan di sini dan situ. Nanti saya nggak dihormati oleh orang di sekitar saya. Nanti akhirnya lebih mendahulukan dunia daripada itu. Orang seperti ini tersesat. Bahkan rata-rata kekafiran para orang-orang umat terdahulu, tokoh-tokoh kafir, mereka itu bukan karena tidak tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran tapi mereka berpaling. Karena apa? Lebih mencintai dunia.
Allah sebutkan dalam surat An-Nahl di akhir. Ketika apa? Menyinggung bahwasanya orang-orang kafir itu apa? Tidak akan Allah beri hidayah, disebutkan tuh. Mereka disiksa. Apa sebabnya? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Jadi Bapak, rata-rata para pemuka kekafiran, mereka kafir tuh bukan karena meyakini benarnya kekafiran mereka, tapi karena apa? Dunia. Hati-hati nih orang, karena dunia dia nolak kebenaran. Karena dunia dia membela kebatilan. Khawatir kalau orang seperti ini nggak akan balik lagi. Nggak akan balik lagi pada kebenaran. Kecuali yang memang hatinya tulus untuk kembali kepada kebenaran. Nah itu Bapak ya. Jadi Allah cela kaum musyrikin Quraisy. Mereka sudah tahu Al-Quran itu dari sisi Allah. Tapi anehnya mereka apa? Mengingkarinya. Padahal ada seorang pemuka agama Yahudi yang apa? Mengakui kebenaran Al-Quran. Bahwa itu dari sisi Allah. Dia beriman, tapi anehnya musyrikin Quraisy tidak mau beriman, malah menyombongkan diri. Maka apa akibatnya? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim ya. Mereka tidak akan dapat hidayah. Lalu kita lanjut. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya berkata, kata Imam Al-Mahalli fi haqqihim, berkata tentang orang-orang yang beriman. Lau kana khairam ma sabaquna ilaih. Seandainya itu kebaikan, di sini kata Imam Al-Mahalli beriman. Seandainya beriman kepada Muhammad, kepada Al-Quran itu kebaikan, tentu mereka tidak akan mendahului kita dalam hal ini. Maksudnya Bapak, mereka menganggap musyrikin Quraisy itu, kami ini orang-orang yang punya kedudukan, orang yang mulia. Kalau memang Al-Quran itu benar, kalau memang Muhammad itu benar, tentu yang lebih dahulu beriman adalah kami, bukan orang-orang du'afa itu, bukan orang-orang lemah itu, orang-orang rendahan itu. Karena apa? Rata-rata pengikut Rasul orang-orang lemah, sedangkan penentang dakwah Rasul orang yang punya. Jadi anggap orang lemah ini, nggak mau. Makanya pernah Nabi ketika itu bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, dan 6 sahabatnya, seorang dari Hudzail, duduk bersama Nabi. Dan ketika itu Nabi ingin mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. 6 sahabat Nabi ini bisa dibilang kedudukannya nggak ada kedudukan di masyarakat lah, kurang dipandang. Nah, sedangkan Nabi ingin mendakwahi para pembesar Quraisy, kepala-kepala sukunya, orang istilahnya punya kedudukan lah. Nah, ketika Nabi ingin mendakwahi mereka, tiba-tiba para pembesar Quraisy yang musyrik ini berkata, utrud haula ila yajtari'una alaina. Usir mereka itu. Siapa mereka ini? 6 orang sahabat ini, supaya mereka tidak bersikap lancang kepada kami. Usir mereka. Jadi musyrikin Quraisy, para pembesar Quraisy minta Nabi untuk mengusir. Nah, akhirnya apa? Terbetik di hati Nabi, baru di hati, nggak sampai diucapkan. Nabi mikir, iya mungkin bagusnya ini 6 sahabatku ini menyingkir dulu, biar saya bisa apa? Nabi tujuannya gitu, maksudnya baik. Nabi pengennya, ya udah nggak apa-apa, ngalah lah. Mereka disingkirkan dulu, suruh pergi, biar saya bisa mendakwahi para pembesar Quraisy. Baru terbetik di pikiran Bapak, belum terucapkan, langsung Allah tegur. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan engkau usir orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajahnya. Artinya itu kemuliaan bagi siapa? 6 orang sahabat Nabi itu. Mereka dianggap remeh, nggak punya kedudukan di masyarakat, tapi mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jangan usir mereka. Artinya Allah membela siapa? 6 itu Bapak ya. Jadi inilah kebiasaan orang-orang musyrik. Mereka menolak kebenaran dengan alasan apa? Yang bahwa ini orang nggak punya kedudukan apa-apa, dianggap remeh. Jadi rata-rata yang belajar, yang ngikut Muhammad ini orang-orang rendahan, orang-orang yang nggak punya kedudukan, ditolak. Nah itu Bapak, itu sudah sunnatullah seperti itu. Nah maka jadi mereka berkata tentang orang-orang beriman, seandainya beriman kepada Al-Quran itu adalah kebaikan,
tentu mereka, orang-orang muslim itu, tidak akan mendahului kita dalam hal ini. Jadi harusnya yang lebih dahulu beriman adalah kami, kata mereka. Namun pertanyaannya, mereka apakah beriman? Tidak. Harusnya kan beriman kan? Tapi anehnya mereka tidak beriman. Bahkan mereka sudah tidak beriman, mengejek pula apa? Ajaran Nabi kan? Makanya Allah katakan wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan jika mereka tidak mendapatkan petunjuk, yang tadi yang berkata tadi itu tidak dapat petunjuk, tidak mengambil petunjuk Al-Qur'an, tidak dapat apa istilahnya Al-Qur'an ini tidak nempel di kepala mereka, mereka akan berkata ini adalah kedustaan yang lama. Lihat tuh. Kalau memang mereka ini adalah orang-orang yang mulia, mereka akan berkata seandainya Al-Qur'an itu kebenaran, tentu orang-orang itu tidak akan mendahului kami dalam hal iman, kami duluan yang beriman. Tapi anehnya mereka tidak beriman, malah mereka menyatakan Al-Qur'an adalah apa? Dusta yang lama, dari dongeng orang-orang terdahulu. Nah itu Bapak. Lalu berikutnya Allah katakan, jadi Allah di sini membantah setelah mereka menyatakan Al-Qur'an ini kedustaan yang lama. Allah katakan wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Dan sebelumnya, sebelum Al-Qur'an sudah ada kitab Musa. Yaitu kitab yang diturunkan kepada Musa. Apa itu? Taurat. Ya, sebelum Al-Qur'an sudah ada Taurat, imaman wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya. Dan ini, yaitu Al-Qur'an, adalah kitab yang membenarkan. Membenarkan apa? Lil kutubi qablah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lisanan arabiyya, dengan bahasa Arab, liyundziral ladzina zalamu, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim di sini? Musyriki Makkah, ya, orang-orang musyrik di Makkah. Wa busyra lil muhsinin, dan juga membawa berita gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Yaitu siapa orang berbuat baik di sini? Orang-orang yang beriman. Nah, di sini berarti Bapak, Allah membantah mereka. Artinya sebelum Al-Qur'an pun sudah ada kitab yang lama. Ya, Taurat. Itu isinya petunjuk dan rahmat. Dan kitab Al-Qur'an ini bukan untuk nolak kitab terdahulu, tapi membenarkan. Harus. Oh ya, udah habis ya. Ya, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas faidah dari 3 ayat tadi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.